Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen dalam serial Natal. Firman Tuhan hari ini terambil di kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini terambil di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Firman yang telah menjadi manusia, peringkupnya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang percaya, menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia itu kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa telah menyatakannya. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Bapak Ibu sekalian, Natal adalah tidak lain kita bersyukur bahwa kedatangan Kristus ke dunia ini yang untuk menyelamatkan umat manusia dan menggenapi kitab para nabi. Bahkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, itu sudah dinubuatkan. Misalnya dalam kitab Mika 5 ayat 2 dikatakan bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Dan kitab Lukas mengatakan ketika di padang belanta, gembala-gembala itu ditemui oleh malaikat supaya mereka berangkat ke Bethlehem menemui anak yang di dalam palungan. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua penggenapan kedatangan Tuhan itu terjadi pada saat Kristus datang. Dikatakan dalam perikopnya begini, firman yang telah menjadi manusia. Kristus adalah firman. Dikatakan ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kita tahu bagaimana dikatakan dalam kitab Kejadian pasal pertama bahwa Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Dia berkata, jadilah terang, maka jadilah terang. Maka dia bilang, jadilah cakrawala, maka jadi cakrawala. Dia katakan, jadilah semua tumbuh-tumbuhan, maka jadi. Maka diciptakanlah segala sesuatunya jadi, karena lewat firman-Nya. Tuhan Yesus selama masa hidupnya, dia selalu menggunakan apa yang sama dengan Bapa Surgawi lakukan. Dia katakan kepada orang yang sakit lumpuh itu, ulurkanlah tanganmu, maka sembuh. Dia berkata kepada orang yang sakit di kolom Bethesda, dia berkata, maukah akan sembuh? Dia bilang, mau, maka sembuh. Dia berfirman, Efrata, maka jadi terbuka.
Kemudian dia bilang, hidup. Hidup. Kita lihat waktu di Naim, di kota Naim, kejadian bahwa seorang janda memiliki seorang anak. Ketika mayatnya itu berjalan dibawa untuk dikuburkan, Tuhan Yesus ada di kota Naim. Dan dia karena ibadah berkata kepada itu, bawa sini. Dan dia berfirman, hidup. Hidup lagi orang itu. Apa yang dikerjakan Bapa Surgawi sama dengan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Karena firman-Nya, ketika dia berhadapan dengan iblis, waktu dicobai di padang gurun, iblis mencobai dengan 3 hal, tetapi Tuhan berkata kepada dia, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia mengatakan bahwa dia Tuhan Allah. Jadi penggenapan kitab para nabi ratusan tahun sebelum dia kelahirannya itu digenapi. Ya, saya mengatakan bahwa sebab seorang putra akan diberikan kepada kita, seorang yang disebut penasihat ajaib, Allah yang kekal, Raja yang perkasa. Allah yang kekal, Raja perkasa. Dialah Tuhan, dan kerajaannya tidak akan musnah. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Bapak sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia sedang mempersiapkan kerajaannya. Dia akan datang. Dan itu terakhir, dia akan datang ke dunia ini. Dia akan mengembalakan seluruh umat di dunia ini, bahkan di seluruh surga pun juga. Karena dia adalah anak Allah Bapa. Dikatakan ayat 20 dikatakan begini. 20 dikatakan begini, ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Dia melihat Bapa surgawi. Tuhan Yesus juga dalam kitab Matius dikatakan kepada orang-orang Farisi, engkau tidak tahu Allah Bapa, rupanya pun kau tidak tahu, bentuknya kayak pun gak tahu, hanya anak yang tahu Bapa itu modelnya kayak gimana. Kita tahu bagaimana Bapa surgawi itu sangat kudus. Bagaimana kejadian dalam kitab Kejadian, ketika Adam mempunyai masalah dan masuk dalam dosa, yaitu dosa memakan buah yang terlarang itu, buah tentang pengetahuan, maka Tuhan melihat bahwa tidak ada lagi kekudusan terhadap Adam dan Hawa. Dikeluarkan mereka dari Taman Eden. Dan ketika Musa bertemu dengan Tuhan Allah di Gunung Sinai, apa kata Tuhan? Musa, tanggalkan kain kusutmu, tempat yang kau pijak itu adalah kudus. Sangat-sangat kudus. Kejadian selanjutnya, ketika dalam kemah perjanjian, ada tabut perjanjian, ruang maha kudus. Dari pelataran ruang kudus sampai ruang maha kudus. Ketika orang masuk ke ruang maha kudus, harus adalah seorang imam. Imam itu yang dipilih, diundi, dan itu diikat Bapak Ibu sekalian, pakai tali kakinya. Karena sangat kudus sekali. Karena apabila seorang imam itu bersalah atau tidak berkenan oleh Tuhan, maka mati ketika masuk ruang maha kudus. Kalau dia tidak bergerak, maka akan ditarik mayatnya dari yang luar, dari ruang yang kudus. Ruang maha kudus itu hadirat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa surgawi selain anak. Sebab itu ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, dan datanglah burung seperti burung merpati, dia berkatalah dari surga yang berkata demikian, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah dia aku berkenan. Suara dari surga begitu menggetar, orang banyak mendengar. Dari langit keluar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah dialah aku berkenan. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan perkara yang kedua dikatakan, ayat yang 68 dikatakan begini. Ayat 68, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes adalah seorang utusan. Kalau kita para nabi itu berharapkan Elia akan datang lagi, tetapi Alkitab sudah mengatakan Elia sudah datang.
dia berbentuk Yohanes. Karena dia akan membukakan jalan Tuhan. Yohaneslah ini yang berseru supaya orang bertobat. Orang bertobat, hai ular bludak bertobat, bertobat. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kerajaan Allah sudah datang. Sebab itu harus dibaptis. Manusia harus dibaptis. Minta pengampunan akan dosanya dan pelanggarannya. Karena itu syarat mutlak. Karena tidak ada cara jalan lain. Kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, kerajaan surgawi, kita harus bertobat dan dibaptis, terima Yesus sebagai juru selamat. Yohanes berseru, dan banyak pada saat itu dibaptis orang-orang dari seluruh negeri, bahwa harus ada pertobatan, barulah datang Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus pun juga dibaptis. Baru dari situ Bapa Surgawi menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak sekalian, firman itu begitu dahsyat dan ajaib. Dan itulah yang telah menjadi manusia. Ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 14 dikatakan firman, perkara yang ketiga dikatakan firman Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Bapak sekalian, semua terjadi oleh kehendak Bapa Surgawi, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dikatakannya dari awalnya, sejak zaman purbakala. Dan firman itu menjadi terang bagi manusia. Karena memang kalau kita nggak ada firman, kita dalam kegelapan, kita nggak tahu itu dosa. Kita mencuri, kita nggak tahu dosa. Karena firman mengatakan mencuri itu dosa, merampok itu dosa. Karena firman yang mengatakannya. Bahwa kita melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan, itu dosa. Firman yang mengatakan. Jadi Bapak sekalian, supaya kalau kita mengalami menjadi milik kepunyaan Allah, ya kita harus bersama dengan firman itu, yaitu Kristus Yesus yang telah menjadi manusia. Soal itu Yesus Kristus Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Injil harus diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Kabar sukacita ini, bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan, dan tidak seorang pun dapat kepada Bapa tanpa melalui Dia. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita dari Tuhan sendiri, datang ke dunia ini. Kitab Matius mengatakan bahwa Dia dibenahi oleh Roh Kudus yang datang dari Allah Bapa Surgawi. Dan itulah anak Allah Bapa yang menjadi Tuhan bagi kita, menjadi keselamatan kita. Dan kita tidak mungkin juga untuk dosa dapat kita lakukan dengan beramal atau kita bayar. Sebayar sebanyak apa? Sedangkan dosa itu berjalan terus di setiap laku kita. Kadang-kadang kita nyenggol orang, emosi itu dosa. Kadang-kadang kita salah ngomong juga itu dosa. Hanya satu yang bisa mensucikan, yaitu Kristus, darahnya tertumpah di kayu salib. Sebab itu digenapilah firman, merahkah seperti kemeja akan putih seperti salju, kotorkah seperti kayu kusumba akan putih sepuluh domba. Dan pemazmur mengatakan berbahagia orang yang diampuni dosanya dan lupakan segala pelanggarannya. Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan telah menjadi manusia. Karena apa? Karena penggenapan dari segala firman, dari segala kitab para rasul yang mengatakan bahwa akan terjadi kelahirannya di Bethlehem, bahwa dia akan melakukan menyelamatkan umatnya yang percaya, bahwa dia juga akan menyelamatkan umatnya bukan di bumi saja, tetapi keselamatan sampai di surga, di rumah Bapa yang kekal. Dan Tuhan Yesus menyiapkan segala sesuatunya, dan Dia juga yang berkorban untuk kita, untuk menggantikan segala kesalahan kita yang begitu luar biasa di atas kayu salib. Begitu bagaimana Dia dianiaya, dicepeti, dihancurkan tubuhnya, diletakkan, dan saya mengatakan segala kelemahan kita lah, kesalahan kita lah ditanggungnya, dan oleh bilur-birunya kita disembuhkan. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus Tuhan, karena Dia berkata waktu saat dalam menghadapi penghakiman di
hadapan oleh mahkamah Pontius Pilatus. Dia berkata kepada semua imam-imam dan Farisi, apakah aku berdosa? Semua tidak bisa ngomong, karena memang tidak ada satupun yang bisa mengatakan dosa dia ada apa. Tidak ada. Dia juga berkata bahwa dia adalah anak Allah. Memang dia ada anak Allah, karena pada saat Yohanes membaptis dia, Bapa surgawi, surga terbuka, begitu dikatakan, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan banyak sekali bahwa dia adalah Tuhan. Dikatakan juga dia Tuhan, karena waktu dia mati dan digenapi bahwa 3 hari dia bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Dia tidak ada kuburnya, kubur kosong di dunia ini. Dia di surga, karena Bapa surga ini bilang dalam firman-Nya lewat Mazmur Daud, ratusan tahun duduklah di sebelah kananku, aku akan tundukkan semua lawan-lawan musuhmu. Dia ada di surga, Bapak sekalian. Dia melihat kita, tetapi dia maha tahu, karena dia ada juga di sini, karena ada Roh Kristus, yaitu Roh Kudus yang memenuhi kita, menjangkau kita. Dia Tuhan, karena dia datang ke dunia ini, tidak ada lain menyelamatkan. Tidak ada satupun yang bisa diselamatkan orang kalau tanpa dia. Kita tahu bagaimana Tuhan menyesal menciptakan manusia di zaman Nuh. Tidak ada satupun. Tapi karena dilihat Nuh, ya keluarganya baik, maka disuruhnya Nuh untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi manusia tidak. Dan tidak ada satupun yang selamat selain pada keluarga Nuh. Dan Tuhan berjanji juga, menyesal juga Tuhan, bahwa begitu dahsyatnya dibenamkan dunia ini dengan air bah dan semuanya pada mati. Dan dibuatlah perjanjian semacam cakrawala pelangi itu, dan Tuhan berkata dia tidak akan memusnahkan lagi manusia. Karena kecenderungan manusia apa kata Tuhan? Selalu berbuat dosa, selalu menyakiti hatinya. Akhirnya karena kasih karunia Allah begitu besar akan dunia ini, diberikannya anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Dia Tuhan, dia Raja kita. Karena ratusan tahun telah dibicarakan tentang dia, bahwa dia akan mati di kayu salib, bahwa dia akan mengalami siksaan fisik yang sangat luar biasa. Tapi oleh biru-birunya kita disembuhkan. Dia juga yang menyatakan untuk orang bisa hidup. Bahkan pohon ara pun dia bilang mati sampai akar-akarnya. Karena firman, karena dia Tuhan. Ciri dari Tuhan. Tuhan berkata, jadilah langit, jadilah terang, maka akan jadi. Maka Tuhan Yesus berkata, jadilah sembuh, maka engkau sembuh. Ketika menghadapi badai dan tofan, begitu gelombang laut begitu dahsyat yang sangat luar biasa, Tuhan Yesus berkata, berhentilah engkau, berhenti. Maka berhenti. Begitu juga kepada iblis, Tuhan Yesus berkata, enyahlah engkau tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Dia berkata bahwa dia adalah Tuhan Allah terhadap iblis. Iblis pun berlari daripada dia. Dia Tuhan, dialah menyelamatkan kita, dialah firman Tuhan yang telah menjadi manusia, menjadi kekuatan kita, menjadi rema. Sebab itu hidup kita bukan kita lagi, men Kristus yang hidup bagi kita. Kita harus menghadapi persoalan-persoalan berat. Kita bawa kepada dalam doa. Nggak usah kita mengeluh. Karena firman ini berkata, marilah kepadaku yang letih subur berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yesus berkata demikian karena firman-Nya. Kita bawa dalam doa, Tuhan, aku berdoa untuk pacarku, aku berdoa untuk suamiku, aku berdoa untuk istriku, aku berdoa untuk anak-anakku, aku berdoa untuk mantu keluargaku, aku berdoa untuk pekerjaanku, aku berdoa untuk masa depanku. Bawa pergumulan kepada Tuhan, klaim. Dia Allah yang maha pengasih, penyayang, dan pelindung. Kita ada sebagaimana ada itu karena kemurahan Tuhan. Dia akan menuntun kita kepada jalan baik dan kebaikan. Bagaimana kita tahu Rasul Paulus, seorang yang jahat, suka menganiaya. Bapak sekalian, pada saat ketika Tuhan Yesus naik ke surga, jemaat Tuhan mula-mula itu dianiaya sangat dahsyat dan luar biasa.
oleh seorang namanya Paulus. Karena Paulus ini direkomendasikan oleh imam-imam orang Yahudi untuk dapat mempenjarakan, membantai orang-orang Kristen pada sahabat zaman itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata, pada saat di perjalanan Tuhan Yesus datang kepada Paulus. Begitu cahaya terang menderang sampai Paulus pun menjadi buta. Dia katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Akhirnya Paulus bertobat dan dicelikan lagi matanya. Dia menjadi penginjil yang dahsyat dan luar biasa. Dia menginjil di Asia kecil sampai ke Eropa. Penginjilnya pun sangat luar biasa, dan kitab-kitab yang dituliskan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia mengubah Petrus menjadi muridnya, seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagaimana seorang Petrus yang suka banyak protes dan menyangkal lagi Tuhan Yesus 3 kali sampai ayam berkokok, Alkitab mengatakannya. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kitab para rasul ke 120 orang, maka dia jadi seorang penginjil yang luar biasa. Sedang dia latar belakang seorang bukan pendidikan teolog, dia bukan seorang ilmuwan, tetapi seorang awam yang biasa. Dia berkata begitu dahsyat, dan kita lihat dalam tulisannya dalam kitab Petrus, dia menulis begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan ketika di dalam Desarami Salomo, dia ketemu seorang yang meminta-minta dan lumpuh, selalu meminta-minta, lumpuh. Ketika Petrus lewat, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Aku berkata, di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Dan sembuh orang lumpuh itu dan dia berjalan. Bahkan Alkitab Kisah Para Rasul mengatakan, jangankan dia ngomong aja, lebayangannya lewat, ketika di tempat itu ditaruh orang sakit, semua orang pada sembuh. Tetapi dia juga berkata kepada seorang Ananias dan Safira, suami istri. Dia berkata, Ananias, Safira, engkau mati hari ini. Mati suami istri itu karena mendustai Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kuasa yang besar, yang dahsyat, oleh karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes ini, bahwa anak-anak yang ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa, ayat 12, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah Tuhan Yesus mewariskan kepada umatnya. Dia berdoa kepada Bapa ketika di kayu salib. Dia berdoa sebelum dia dihukum di kayu salib. Dia berdoa dalam kitab Yohanes, supaya kita dijauhkan dari yang jahat dan diberikan kuasa, tanda-tanda. Jadi kita harus percaya juga akan mukjizat dan kuasa Tuhan. Kita percaya juga ketika kita turun tangan, maka Tuhan, ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita, membantu kita. Pergumulan apakah, sakit apakah, beban apakah, serahkan kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu sekalian, ada peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Maria dan Marta mempunyai saudara, seorang Lazarus. Lazarus ini telah mati 4 hari dikubur. Ketika Tuhan Yesus datang, masgulah hatinya. Dan tahu sendirilah kalau perempuan bicara. Maria berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau datang Tuhan, mungkin waktu sakit pada saat itu dia bisa langsung sembuh. Tetapi sekarang lihatlah saudaraku, sudah di kuburan, sudah ditutup. Karena saat itu kuburan itu hanya di dalam goa-goa, digelindingin batu, ditutup. Marta juga demikian. Tapi Tuhan Yesus masgu, di mana engkau letakkan mayat itu? Di sana Tuhan. Tapi Tuhan udah 4 hari dia dikubur. Bapak Ibu sekalian, 2 hari aja udah bau badan mayat tuh. Ini 4 hari. Dibukalah. Tapi Tuhan, karena dia Tuhan, dia berkata, Lazarus keluarlah. Dia bilang, Lazarus keluarlah. Dia bangkit, gak taunya kain kafannya masih terikat, dia keluar. Disembuhkan. Dia, itulah karena dia Tuhan. Orang mati pun dibangkitkan. Seperti seorang janda di Naim tadi, di kota Naim, anaknya dibangkitkan. Dan itu juga terjadi kuasa itu kepada
Petrus, kepada Paulus, dan kepada hamba-hamba Tuhan sampai sekarang ini diwariskan, dan itu masa ke masa dan tidak akan berakhir. Sebab Tuhan Yesus berkata, bumi boleh lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap. Tidak ada kata lain, firman itu telah menjadi manusia, menjadi kekuatan kita, menjadi rema kita, miliki iman Kristus, miliki pikiran Kristus. Seperti para rasul mengatakan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak sekalian, tidak ada lain. Di masa-masa susah sukar ini, kita harus memiliki iman Kristus. Kita perlu mukjizat, kita perlu kuasa, kita perlu perlindungan. Kita bukan berkat saja, tetapi kita perlu hikmat, anugerah, dan merendahkan diri kepada Dia. Berlutut. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, seseorang seperti Ayub bertahan dalam segala pencobaan. Begitu dahsyat dan sangat luar biasa. Tetapi dia percaya dengan iman bahwa Tuhan akan menolong dia. Tuhan menolong dia. Bahkan Tuhan memberikan dia berlipat kali ganda. Apa yang telah dilenyapkan, apa yang telah hancur, Tuhan memberikan berlipat kali ganda. Bapak sekalian, begitu juga kepada Hana. Ketika Hana, istri kita, dia mengalami tidak punya anak, mandul, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Maka iman Kristus mengalir dalam kehidupan dia. Dan Tuhan mengingat akan doa dia. Sebab itu dia melahirkan. Dan kita tahu bahwa anak Hana itu adalah Samuel. Samuel seorang nabi besar yang mentabiskan Saul dan Daud. Tidak ada kata lain, kita percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus Tuhan tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus Tuhan tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita datang kepada Dia, kita percaya bahwa Dia telah datang kepada kita, dan Dia ada pada kita. Walaupun Dia ada di surga, Dia tetap ada pada kita, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia ada Allah yang Maha Hadir, bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan mujizat pun terjadi. Kita lihat bagaimana hamba Tuhan melakukan doa-doa yang dahsyat kepada orang sakit sembuh, pergumulan-pergumulan dan beban. Masa pandemi ini banyak hamba Tuhan berdoa, hanya terjadi reda yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa pada hari ini. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 1 sampai 18 ini yang mengatakan, firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu telah tinggal kepada kita, dan firman itu menjadi rema dan kekuatan bagi kita. Mari kita aminkan. Nah, jika Bapak Ibu sekalian juga pada hari ini ada yang sakit, beban pergumulan, pengicikan hidup, beban masa depan, jodoh, pekerjaan, maupun juga hal-hal yang lain, adalah baik bagi kita datang kepada Tuhan, karena dua orang sehati besar khasiat doa itu. Kalau Bapak Ibu imani, saya imani, maka akan terjadi mukjizat. Baik itu sakit kanker, sakit lever, sakit apapun, Tuhan akan menyembuhkan, karena doa orang benar besar khasiat doa itu. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan kita bawa segala beban kita ini dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa untuk Natal ini, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan menjadi kekuatan bagi kita, dan telah ada bagi kehidupan kita dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, ada pun juga yang sakit kanker, lever, sakit tumor, sakit apapun, sakit pada hari ini kami bawa dalam rencana kehendak-Mu, karena firman berkata, marilah kepadaku yang letih seberang berat, aku memberikan kelegaan kepadaku. Mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah akan mendapatkan. Dan Tuhan Yesus berkata dalam firman-Nya dalam kitab Ibrani 13:8, bahwa Yesus tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Maka kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Maka kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami telah disembuhkan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, oleh virus kami disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami memperoleh kesembuhan. Hai penyakit, kuperintahkan engkau keluar dari tubuh, dan kami lenyapkan engkau. Dan oleh virus kami disembuhkan, dan kami dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Sembuh kami, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk beban pergumulan, beban kepicikan hidup, beban rumah tangga, pekerjaan, masa depan, jodoh. Kami serahkan semua di dalam rencana dan kehendak-Mu. Bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Bapak, kami berdoa juga untuk mereka yang baru menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Bertambah-tambahkan iman dia Tuhan, biar berkati dalam kehidupan dia. Lindungi, terbungkus dengan darah yang kudus.
Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Biar Tuhan untuk persiapan Natal bulan Desember ini Kau berkati, supaya mereka yang mengadakan ibadah tatap muka maupun virtual berkati. Biar Tuhan sukacita kami bahwa kedatangan menjadi firman dan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi rema kehidupan kami. Itulah yang kami harapkan, dan terima kasih untuk kehadiran-Mu ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa negara Bapa dalam surga Indonesia ini, berkati pimpinan tertinggi sampai terendah, presiden, wakil presiden, para menteri, para bupati, wali kota, camat, RT, RW di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Biar hikmat, marifat, dan kasih karunia menyertai pemimpin kami, supaya apa yang direncanakan menjadi rencana dari Tuhan, damai, sejahtera, dan anugerah Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, biarlah firman digenapi bahwa ini diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia, bahwa setiap lutut berdoa, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Bagimulah segala puji, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mencap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.